Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast dadakan bersama podcast Adli Podcast. Kali ini kita sedang olahraga sore di Painan Sport Center dan lapangan tenis. Kita bersama senior, mantan ketua PT Pesisir Selatan, birokrat senior dan pamong senior di Pemda Kabupaten Pesisir Selatan. Sudah bersama kita Kakanda Datuk Reva atau Datuk Tigolare. Ya, selamat sore dah. Sore Dinda Adli. Sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, podcast Adli ya. Ya, Adli Podcast. Adli Podcast. Ya. Sebetulnya tinggal konsisten aja dah. Ya. Tapi setiap tokoh mungkin susah untuk menemui. Kok awak tiap hari bersobok jo sudah tua. Baru kali ini kita bisa sharing lah gitu. Dah, jadi kan sebagai birokrat senior dah. Ya. Masih aktif sekarang dah? Masih aktif. Tahun kapan masih pensiun kalau secara aturan kapan pensiunnya? Kalau ASN itu kan sudah ada aturannya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 nggak salah. Iya. Pensiun semua ASN itu kan 58. Tapi kalau masih megang tua bisa 60. Iya. Sayang sekali ya di usia 58 beliau harus pensiun. Mestinya harus kita booster lagi nih. Harus di booster lagi. Dan daerah harus butuh memang para konseptor untuk pembangunan daerah. Kita PESEL pasca pilkada, sekalipun belum resmi dari KPU, tapi hasil kemarin sudah menunjukkan memang bahwa pasangan calon Haji Hendra Joni dari Kusnadi memenangkan kompetisi. Nah, sebagai konseptor daerah, seperti apa udah meneropong PESEL ke depan agar percepatan bangunan itu segera terjadi. Ya, terima kasih Dinda Adli ya atas kesempatan sharing di podcastnya Adli. Semoga podcast ini selalu berkembang. Amin. Ya, di tengah kita sore olahraga di lapangan tenis berzenizen. Ayo tenis, karena tenis itu sehat dan happy. Yes. Ya. Sama sekali sesuai dengan apa yang Dinda dikatakan tadi. Tapi baru saja ya Dinda ya. Selesai kompetisi pilkada. Ya, sudah jelas suara masyarakat bahwa mempercayai kepada pasangan 02 Pak JRI, kita ucapkan selamat. Ya, pilkada berjalan dengan baik. Kita amati berjalan dengan baik dan penuh sportivitas. Ya, kita ucapkan selamat yang menang ya, selamat terhormat. Yang kalah bermartabat. Karena tidak ada hari-hari yang berarti. Semua berjalan dengan baik ya. Melihat daripada kompetisi yang ada, kita pelajari visi misi yang ada ya. Kita lihat visi misi yang dicanangkan oleh Pak Haji pada intinya adalah bersama Ismail bagaimana membuat wisata ini ya unggul sejahtera, kan itu inti yang ujungnya kita lihat visi misi beliau memang harusnya seperti itu ya. Untuk mewujudkan itu ya kita coba sharing ya untuk di selatan Sindadli. Nah, itu sangat memungkinkan sekali ya, karena potensi sumber daya alam selatan ini ya sangat mumpuni sesungguhnya, dan rahmat Allah sangat lengkap untuk daerah kampung halaman kita ini. Biasa ada. Ya, Kayak kita laut. Ya, kita lengkap semuanya. Ada semua. Ya, kalau kita coba renungkan Surali secara gamblang, ya, kesehatan ini cobalah, ya, supaya kita mudah membaca kampung kita ini. Kampung kita ini kan membentang, Surali. Membentang dari utara ke selatan. Ya, kalau jalannya sekitar 243 kilo lah. Kalau dari data garis pantai sepanjang 218 kilo,
Ya, nah, kalau kita berjalan dari batas Kota Padang itu, ya di utara batas selatan, sampai ke selatan itu batas dengan Muku-Muku Bengkulu dan Sungai Penuh. Ya, kita akan melihat dan menikmati, merasakan bagaimana besarnya potensi rahmat Allah terhadap kampung kita ke selatan ini. Seolah selatan ini terbangun dari integrasi, kolaborasi 3 karunia ilahi yang tidak ternilai harganya. Ya, coba lihat nanti kampung kita ini. Kalau kita berjalan dari utara selatan seperti ini, sepanjang sisi timurnya apa yang kita lihat? Itu membentang hijaunya bentangan barisan hutan, ya, yang menghijau, ya, nah, dengan kekayaan hutannya. Kemudian kita amati lagi sepanjang jalan kita berjalan di utara selatan. Sepanjang sisi baratnya membentang, ya, lautnya membiru dengan pasir putih, pantainya yang indah. Ya, sekarang kita bicara Pistan Unggul untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan masyarakat. Maka potensi besarnya dari bentangan potensi kesehatan yang kita sebut tadi, ya, itu kerangka potensinya berada pada, kalau kita mengasih poinnya, ya, kepada looking to tourism. Jadi kerangka kebijakan program strategis kesehatan itu kalau ingin terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi kita masyarakat bangsa unggul, ya, kerangka kebijakan program strategisnya ke situ. Looking to sea melirik ke laut, looking to tourism melirik ke pariwisata. Ini untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ini, ya. Nah, untuk stabilitas ekonomi masyarakat cukup di satu pertanian dilaksanakan. Tapi kalau untuk membuat masyarakat wisata ini katakanlah kaya, ya, itu potensi besarnya looking to tourism. Ya, nah, makanya kedepannya kesitulah kerangka, ya, kebijakan strategis kita yang harus kita berikan prioritas. Karena ini Dindarli, ya, sebuah perencanaan pembangunan itu sesungguhnya bukanlah masalah APBD terbatas, anggaran terbatas. Nah, ini sebenarnya sebuah hakikatnya gitu. Anggaran terbatas itu given, sudah itu adanya gitu. Ya, mau apa lagi kita? Sudah itu adanya. Makanya dengan given itu bagaimana kita dengan analisa perencanaan yang tajam, ya, ini membuat strategi prioritas sehingga potensi ini terolah, ya, membuat peluang pasar yang ada. Nah, itu. Nah, jadi untuk selatan Darli, ya, sesuai dengan visi Pak Haji Ari tadi, untuk membuat Pistan Unggul itu, sudah sarankan garis kebijakan makronya looking to tourism. Berkutatlah di situ. Lu butuh orang-orang, ya, taruhlah itu dibilang kabinet beliau, yang memang qualified. Ya, benar. Nah, kita butuh, ya, anggaplah itu OPD yang benar-benar mampu mengagregasi, mampu menciptakan ide-ide inovatif, inovasi kreatif dalam terobosan. Bagaimana udah melihat potensi yang ada di saat ini di Kabupaten Selatan, artinya kriterianya, ya, kita nanti kita bicara orangnya, tapi kriteria seperti apa yang mesti kita miliki sebagai seorang ya, pembantu beliau nanti. Ini sekedar sharing pendapat, ya, Dindati, ya. Ya, kita berangkat dulu kepada dari prinsip-prinsip kepemimpinan. Ya. Pemimpin itu kan dikasih amanah oleh masyarakat, bagaimana memimpin daerah dan masyarakat, membuat masyarakat itu, ya, maju, ya, terutama secara ekonomi dan kesejahteraan. Ya. Jadi dari literasi yang kita pelajari dan ikuti, kebersihan pemimpin itu pada tingkatnya memang di samping kecerdasan pemimpin itu juga kecerdasan orang-orang yang membantunya. Ya, gitu. Ya. Kalau pimpinnya cerdas tapi yang tidak membantu tidak cerdas, nah ini mungkin lambat larinya. Sepakat kira-kira. Tapi kalau sama-sama cerdas, ya, apa yang lahir oleh pimpinan dan ada pula yang lahir dari pembantunya, oh itu luar biasa. Pasti yang unggul, sejahtera kemiskinan itu cepat akan teratasi. Ya.
ya, oleh pimpinan, dan ada pula yang lahir dari pembantunya. Oh, itu luar biasa, pasti yang unggul. Sejahtera kemiskinan itu cepat akan teratasi ya, oleh pimpinan, dan ada pula yang lahir dari pembantunya. Oh, itu luar biasa, pasti yang unggul. Sejahtera kemiskinan itu cepat akan teratasi ya, oleh pimpinan, dan ada pula yang lahir dari pembantunya. Oh, itu luar biasa, pasti yang unggul. Sejahtera kemiskinan itu cepat akan teratasi ya, oleh pimpinan. Kalau bisa, tadi kita tentukan dah, itu di dunia pariwisata atau dunia tourism tadi, apa kira-kira ide, ya mungkin udah memberikan clue kepada kita bersama, kira-kira PSL itu lebih tajamnya ke arahnya ke sini gitu. Karena kita bicara tadi kan wisata adalah kata kuncinya salah satu kan, satu institusi kan. Nah, apa yang mesti kita kembangkan di tourism ini? Nah, ini pertanyaan bagus Dinatli ya. Juga pertanyaan yang udah tunggu sebenarnya. Karena kita tahu tadi potensi besar kita itu adalah looking to tourism besar. Ya, di sini untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan. Karena kita kasih rahmat besar di sini. Jadi kita berangkat dulu kan. Ya, apa hakikat sebuah pariwisata? Di situ dulu kita harus paham baik Linas nanti akan memegang. Ya. Wisata itu pada hakikatnya tidak itu pada intinya ada bicara tiga hal sebenarnya, tiga komponen. Ya, apa itu? Ya, bagaimana membuat orang sebanyak-banyaknya datang berkunjung ke daerah kita? Yang pertama, ya kan? Ya, bagaimana membuatnya? Ini bicara strategi program nanti ini. Bagaimana membuat orang datang sebanyak-banyaknya ke daerah kita? Yang kedua, bagaimana membuat dia itu belanja sebanyak-banyaknya. Setelah dia datang sebanyak-banyaknya, dia mengeluarkan uang sebanyak-banyak. Bagaimana strategi program nanti itu. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana orang itu bisa selama-lamanya, maksudnya lama lah dia tinggal di sini, betah dia. Nah, sehingga yang kita sebut multiplier effect daripada setiap wisata itu betul-betul maksimal optimal terjadi, sehingga berkembang semua usaha ekonomi masyarakat. Ya, nah itu clue-nya. Ya, kalau bicara sektor pariwisata, itu sebenarnya kalau misalnya teori itu kan, ini harus kita pahami, itu masalah demand dan supply. Sesungguhnya masalah demand dan supply. Demand ini kan masalah pasarnya. Ya, kalau paradigma ekonomi lama kan production. Orang berproduksi, orang bikin pasar. Tapi saat produksinya tinggi, demandnya tidak ada. Tapi sekarang enggak. Orientasi ekonomi itu harus demand pasar. Kalau demandnya ada, orang ini pintar-pintar. Tidak. Dia akan berproduksi sendiri, apalagi kalau dibina. Nah, dia bagaimana menciptakan demandnya. Nah, demandnya apa? Itu tadi yang kita bicarakan tadi. Bagaimana membuat orang datang sebanyak-banyak. Asal satu strateginya, memang ya untuk wisata ini kita harus banyak event ya. Sepanjang tahun itu harus banyak event. Nah, makanya kalau clue-nya bagaimana kita menjadikan ya sport and music itu menjadi alat promosi wisata yang ampuh. Kita gilir secara teratur event musik, event olahraga yang segala sesuatu, sehingga orang datang terus sehingga hidup ekonomi orang. Di sebuah negara berkembang itu kata kunci kemajuan itu memang di birokrasi. Karena pembangunan itu masih tergantung 70% dari anggaran pemerintah. Kalau anggaran pemerintah tidak jalan, ekonomi tidak jalan. Kalau maju enggak, terbalik. 70% masih swasta yang berjalan. Ya, maka peran birokrasi penting. Ya. Prinsip dalam sebuah birokrasi yang benar, ya sama tadi sudah katakan. Anggaran itu bukanlah semacam handicap perencanaan. Given. Masyarakat gitu juga. Masyarakat itu given. Itu adanya. Ya, makanya tugas birokrasi lah. Bagaimana membuat masyarakat itu berubah cara pikiran ke arah lebih baik dan maju. Itu kata kuncian. Beda kalau kita menyalahkan masyarakat. Maka sudah selalu kalau membuat sebuah kebijakan, ya apa yang pernah kita lakukan, sudah selalu sampaikan kepada
teman-teman atau staf, masyarakat jangan disalahkan. Apapun kekurangan masyarakat, dia given itu adanya. Nah, itu kata kunci itu. Ya, benar. Apa sepakat kita dulu itu kan? Sebab kalau menyalahkan masyarakat, kita selalu sibuk menyalahkan masyarakat. Itu masyarakat sudah given, itu tugas kita. Ya, maka waktu di sektor wisata itu perlu mengedukasi cara pikir bidang wisata. Maka disitulah kita harus merubah cara pikir masyarakat itu. Kalau birokrasi itu memahami, membuat masyarakat itu memandang wisata itu adalah kesejahteraan. Ya, makanya perlu kita canangkan semacam semboyan pariwisata memberikan kesejahteraan ke pikiran masyarakat itu. Kalau masyarakat sudah tertanam bahwa pariwisata itu adalah sumber kesejahteraan bagi mereka, mereka dengan sendirinya akan sadar wisata. Percayalah, makanya Bali itu seperti itu, karena dia betul-betul menganggap tanpa wisata dia ekonominya tidak akan hidup. Maka dia tanpa dibina pun sekarang oleh pemerintah, dia yang sudah berkontribusi sendiri. Nah, gitu. Itu cluenya. Ada mungkin terakhir mungkin pesan-pesan apalah, pesan-pesan advisor, nasihat lah sebagai birokrat senior, pamong senior, nasihat udah untuk ke depan. Ya artinya kan sebagai senior apa? Ya nasihat adalah untuk daerah kita seperti apa nanti. Ya, kembali ke topik kita tadi sebagai closing statement. Ya, kita negeri yang penuh rahmat Allah lengkap. Jadi tidak ada alasan wisata ini tidak bisa maju dan unggul, sejahtera. Dan tidak alasan mestinya wisata ini ada penduduk miskin gitu. Ya. Makanya mari kita berkolaborasi, ya bersatu, ya membangun wisata baik yang ada di rantau maupun di kampung. Ini lagi kuncinya. Ya. Peran perantau dan kampung. Nah, ini kata kunci juga yang perantau ini, ya karena mereka juga mempunyai kekuatan sumber daya dan networking tadi. Itu makanya rahasia sebuah kemajuan negara itu seperti Cina kan kolaborasi antara perantau dengan tanah leluhur. Jadi kata kuncinya memang kita berkomitmen, punya niat yang baik, bersama-sama berkolaborasi. Bagaimana betul-betul depannya kita bersatu padu memajukan daerah kita ini. Optimis sudah dengan Haji Eri akan... Optimis sekali lah. Optimis sekali lah. Ya. Oke pemirsa, terima kasih sudah bersama kami lebih kurang 20 menit diskusi singkat kita dari Paidan Sport Center bersama udah ada Tigula. Jadi lebih fokus berwisata ya. Ya, kita akan jumpa lagi dalam diskusi selanjutnya di waktu-waktu mendatang dengan topik-topik yang berbeda. Terima kasih sudah bersama kami. Ya, Shirley, mantap. Ini podcast yang sangat baik sekali untuk kita dukung dan kembangkan. Siap dan. Oke. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.